Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yaitu sifat-sifatnya ada 5. Pertama, nilai maksimum dan minimum medan magnet dan medan listrik terjadi pada waktu dan tempat yang sama. 2. Pola penjalaran medan magnetik tegak lurus dengan arah rambat gelombang, sehingga merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Keempat, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet karena tidak memiliki muatan. Kelima, laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum atau konstanta, yaitu sebesar 3 kali 108 meter per sekon. Yang kedua, spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik merupakan spektrum kontinu yang didefinisikan sebagai rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum gelombang elektromagnetik diantaranya gelombang mikro, radio, sinar inframerah, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar X, dan gamma. Gelombang elektromagnetik tidak perlu media rambat dan memiliki muatan listrik serta magnet. Anda bisa menemukan banyak gelombang elektromagnetik di kehidupan sehari-hari, contohnya microwave, teknologi Röntgen, dan sinyal yang diterima oleh smartphone. Selanjutnya, manfaat elektromagnetik. Contoh pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar gamma. Untuk mengecek retakan hasil pengelasan logam untuk membunuh sel kanker. Yang kedua, sinar X untuk mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam, mengambil gambar tulang dalam tubuh, dan menganalisis struktur kristal. Yang ketiga, ultraviolet untuk menentukan kandungan suatu bahan digunakan pada lampu neon. Yang keempat, sinar tampak atau Magicu hibiniu berguna untuk fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima, inframerah digunakan untuk foto inframerah pada remote control. Yang keenam, gelombang mikro untuk komunikasi radar microwave. Penggunaan gelombang mikro untuk radar dapat mendeteksi kedudukan pesawat terbang. Yang ketujuh, gelombang radio digunakan untuk komunikasi radio dan teleskop. Selanjutnya, bahaya elektromagnetik. Yang pertama, sinar gamma dapat menembus tubuh manusia sepenuhnya. Mereka dapat menyebabkan ionisasi yang merusak jaringan dan DNA. Yang kedua, bahaya pemanfaatan sinar X, paparan radiasi, dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut radiasi akut, atau pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Yang ketiga, sinar UVA berdampak pada timbulnya masalah aging atau penuaan, sedangkan dampak sinar UVB menyebabkan sunburn atau terbakarnya kulit. Keduanya mampu merusak kesehatan kulit dan memicu kanker kulit. Yang keempat, sinar tampak ternyata memberikan banyak dampak negatif terhadap kulit, antara lain pigmentasi, eritema, penuaan kulit, melasma, solar urtikaria, eritropoietik, protoporphyria, atau IPP, mengganggu generasi kulit pada malam hari, bahkan kerusakan DNA. Selanjutnya, radiasi inframerah sama bahayanya dengan UV yang mampu merusak jaringan kulit
terdalam jika terpapar secara berlebihan dan memicu timbulnya sel kanker kulit karena dapat merusak pigmentasi kolagen dan memicu timbulnya flek hitam yang merupakan tanda awal tumbuhnya sel kanker. Selanjutnya, gelombang mikro atau radiasi yang dihasilkan microwave ternyata dapat berdampak buruk buat kesehatan. Hal yang paling jelas adalah bahwa makanan yang dimasak atau dipanaskan dalam microwave dapat mengurangi kandungan nutrisi penting pada makanan. Selanjutnya, atau yang terakhir, radiasi dari radio frekuensi berisiko membuat sel tubuh menjadi stres. Hal ini dapat menimbulkan oksigen reaktif di dalam sel, akhirnya mampu merusak DNA. Namun, penelitian lainnya menyebutkan jika radiasi dari frekuensi radio dapat melindungi sel dari kerusakan DNA. Sekian penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih.